Halo Batarans, kenalin saya Torek, the messenger of Batara Collective. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntutan pekerja media sosial, yaitu bikin konten viral. Ternyata, banyak orang yang nggak tahu, viral ini ada alasannya teman-teman. We start from basic dulu ya. Kalau di KBBI, viral itu artinya bersifat menyebar seperti virus. Dan istilah ini juga serapan dari bahasa Inggris. Istilah ini populer berkaitan dengan penyebaran konten media sosial yang masif dan budaya baru era sekarang yaitu sharing konten. Konten sendiri itu jadi komoditas buat brand mempromosikan produk-produknya. Konten sendiri itu bisa dinilai dari jumlah view, jumlah like, dan yang paling penting adalah jumlah share. Kenapa? Karena semakin share-nya banyak, otomatis view dan engagement juga bakal naik. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya bikin konten yang shareable. Kamu pasti tahu lah konten-konten yang viral belakangan ini apa aja. Dan kalau kamu teliti, itu ada dua indikasi pasti kenapa konten bisa viral. Pertama, konten itu mempunyai emosi. Dan yang kedua, konten itu mempunyai nilai untuk di-share ke jejaring sosial mereka. Kamu bisa riset sendirilah konten-konten yang lagi viral itu kayak mengkritik pemerintah, kemudian julid seleb, curhat, sampai penyimpangan norma. Semua itu mengandung emosi dan nilai masing-masing, sehingga memotivasi audiens untuk membagikan kepada kerabat mereka. Kalau di Indonesia sendiri itu konten yang pasti viral tuh yang mengandung emosi dan nilai iba, kesedihan, dan kemanusiaan. Dah pasti itu rame. Bikinlah konten-konten settingan kayak salah satu subjek merendahkan subjek lain. Terus kemudian subjek dari brand datang sebagai pahlawan. Nah, pasti viral tuh karena mengundang empati dari para audiens. Dan di Indonesia sendiri yang pasti rame juga itu ada emosi positif. Tadi kan emosi negatif nih. Nah, emosi positifnya itu kebanyakan adalah humor. Kayak apa? Kayak Odading Mang Oleh, terus Fajar Sad Boy, dan semacamnya lah. Banyak banget pokoknya kalau emosi positif dari Indonesia sendiri juga. Biasanya aspek humor ini bisa nyebar tuh karena banyak yang ngeparodiin. Kadang itu ya konten yang viral tuh nggak cuma dari aspek emosi dan nilai. Ada juga aspek-aspek support lain kayak ngundang influencer, buzzer, dan ya lah banyak lah settingan-settingan yang lainnya. Nah, konten viral ini nggak jarang eksis bisa sampai 1 bulan lebih. Hal ini dikarenakan pihak platformnya sendiri juga akan membagikan kontenmu jika kontenmu berhasil membuat audiens betah nih menggunakan platformnya. Nah, berdasarkan pengamatanku nih, setelah sekian lama berkecimpung di dunia industri ini, yaitu ada 3 jenis konten viral. Pertama, viral momentum. Ini bisa kamu lihat dari kasusnya yang tokoh agama menghina seorang pedagang es teh kemarin. Banyak brand-brand es teh yang selain menyumbang ya, selain ikut empati, brand-brand tersebut itu juga membuat konten. Hasilnya banyak orang-orang yang mengunjungi profil brand-brand tersebut, banyak follower-follower baru, dan engagement pada saat itu naik. Kedua, konten viral aji mumpung. Nah, ini biasanya ini brand-brand yang bikin konten yang POV jiplak dari brand-brand lain biasanya. Ketiga, viral branding. Nah, kalau ini beda lagi. Biasanya mereka pakai strategi A/B testing. Jadi bikin segmen-segmen sehingga ketika udah nyantol segmen tertentu, mereka akan dikenal sebagai brand yang membuat konten dengan segmen khusus tersebut. Ya, jadi itu sejauh informasi yang bisa saya berikan. Kalau ada komentar, kritik, segala masukan, cacian boleh. Silakan langsung aja komen ya. Karena kita juga sama-sama belajar. Semoga konten ini juga menambah insight kamu soal media sosial. Jangan lupa subscribe Batara Collective dan follow IG-nya biar kamu dapat informasi yang lebih lengkap. Saya Torek, sekian, adios amigos.